Peri kupu Alessia dan Felix yang tersesat di Megaverse. Di sebuah desa bernama Megaverse, hiduplah seorang peri kecil nan cantik bernama Alessia dan kucing ajaibnya bernama Pluto. Alessia adalah seorang peri kupu-kupu yang hidup di Megaverse, salah satu dunia paralel yang hanya dihuni para peri kupu. Mereka biasa disebut Setosia Mirina. Dunia manusia mengenal mereka sebagai peri bidadari karena memiliki sayap berenda yang sangat cantik dan berwarna-warni. Alessia memiliki rambut ungu dan sayap berwarna merah muda dengan garis jingga dan ungu. Mereka dapat berubah wujud menjadi kupu-kupu bidadari jika memasuki dunia manusia. Namun hanya peri kupu dewasa yang diizinkan masuk ke dunia manusia. Sore itu, Alessia dan Pluto tengah berada di taman dekat air terjun Sipiso yang merupakan portal untuk masuk ke dunia manusia. Portal itu berada di dalam sebuah gua di balik air terjun tersebut. Dengan tiba-tiba, Alessia melihat kilatan cahaya biru terang, serta suara seseorang berteriak dari dalam gua di balik air terjun. Dengan terkejut, Alessia pun berlari ke arah gua itu. Namun, ketika hendak berlari ke arah gua, Pluto tiba-tiba saja menghadangnya. Tidak, Alessia. Kau tidak diizinkan ke dalam sana. Desisnya, Pluto memang bisa bicara layaknya peri kupu namun tetap dengan desah dan desis kucingnya. Pluto, seseorang bisa saja terluka. Sanggah Alessia cemas, Pluto tampak berpikir sejenak namun Alessia sudah berlari ke dalam gua. Melewati jajaran bebatuan, Alessia sampai di tepi gua. Perlahan ia terbang masuk ke dalam. Ia tidak pernah ke sini sebelumnya. Gua ini nampak biasa saja. Namun di dalamnya, terdapat cahaya biru yang terpancar dari sebuah portal dimensi, serta batu-batu permata berwarna-warni alih-alih bebatuan. Menjadikan riak air di luar dan di sepanjang pinggir gua, terlihat memantulkan cahaya. Di ujungnya terdapat air terjun kecil berwarna biru terang, dengan sebuah kolam besar di bawahnya. Di dalam kolam itu terdapat seorang anak lelaki yang berpakaian aneh, dengan rambut berwarna biru. Alessia berjalan mendekati kolam untuk melihat siapa gerangan dia. Ketika mendekat, anak itu berteriak kencang sekali, membuat Alessia terbang bersembunyi di salah satu batu besar di sana karena terkejut. Suaranya sangat menakutkan. Alessia mendengarnya berbicara, bahasanya aneh, ia nampaknya sedang bertanya-tanya dan kebingungan. Alessia keluar dari persembunyiannya dan mendekati kolam itu lagi. Kali ini anak lelaki itu tampak ketakutan dan menatap cemas pada Alessia. Apakah kau manusia? Ya tentu saja. Dia manusia, Alessia. Desis Pluto seraya mengeram ke arah anak lelaki itu. Seketika anak itu berteriak lagi, membuat Pluto makin menggeram. Ia mungkin tahu di dunianya, kucing tidak bicara. Pluto, tunggulah sebentar di luar. Awalnya Pluto enggan untuk keluar, namun Pluto akhirnya menurut. Alessia tersenyum kepada anak lelaki itu, dan mengulurkan tangannya. Ia mengenakan celana biru dan baju putih, dilapisi sebuah jaket hitam yang nampak terlalu panjang dan berat untuknya. Anak lelaki itu mendekat, walau masih nampak sangat terkejut dan bingung. Namun air kolam itu sangatlah dingin, jadi ia harus naik. Ketika menyentuh tangan Alessia, Alessia mengangkatnya terbang dan memberinya pijar hangat. Pijar itu selalu dibawanya kemanapun. Karena Pluto sering sekali bermain di air untuk berburu ikan. Pijar itu berbentuk liontin sebesar pinus dan berwarna emas dengan cahaya di dalamnya. Pijar itu berfungsi untuk mengeringkan tubuh serta pakaian, dan menghangatkan badan. Lagi-lagi ia berteriak kencang. Untung saja tangannya tidak terlepas, Alessia membawanya turun perlahan. Kamu siapa? Tanya Alessia, anak itu nampak lebih bingung dari sebelumnya. Alessia berpikir sejenak, lalu ia mengeluarkan kotak kecil berisi ulat kanain. Ulat itu berwarna kuning terang karena cahaya di sekujur tubuhnya. Alessia meminta anak itu mendekat, dan menengadahkan tangannya dengan bahasa tubuh. Awalnya ia hanya mengernyit, tapi ia akhirnya melakukan yang diminta, karena tidak tahu harus bagaimana lagi. Alessia mengeluarkan ulat kanain, dan meletakkannya di telapak tangan anak lelaki itu. Ia berteriak, namun menahan mulutnya dengan tangan kirinya. Alessia tersenyum padanya seraya menutup ulat itu dengan tangannya, lalu memejamkan mata. Cahaya keluar dengan terang dan menyilaukan dari tangan mereka. Lalu meredup tak lama kemudian. Alessia membuka mata, dan melihat anak itu menganga karena terkejut untuk kesekian kali. Oh my god, what was that?
katanya setelah kejutnya mereda. Suaranya sangat dalam, membuat Alessia merasa ia sangat jahat. Tapi wajahnya yang manis, sangat tidak sesuai dengan suaranya. Alessia tersenyum simpul, sambil memikirkan jika mungkin saja anak ini adalah peri jahat. What it is, it's a kind caterpillar. Sekali lagi anak itu berteriak. Alessia hanya tersenyum. Lalu menjelaskan bahwa ulat kanain dapat memberi kemampuan berbahasa, siapapun yang menggunakannya. Kini Alessia bisa bicara dalam bahasa manusia seperti anak itu. Anak lelaki berambut biru itu ternyata bernama Felix. Dia berkali-kali berkata bahwa ini hanya mimpi. Alessia hanya tertawa. Felix mulai menjelaskan mengapa ia berada di sana. Pada pagi hari, ketika ia berada di sebuah taman tak jauh dari rumahnya, ia melihat kupu-kupu besar berwarna hijau dan jingga. Ia mengikutinya karena penasaran. Lalu ia masuk ke dalam sebuah taman bunga, yang ternyata terdapat sebuah air terjun di baliknya. Dan, tiba-tiba saja ia sudah sampai di kolam air terjun si pisau ini. Rasanya seperti tersedot ke dalam sebuah pusaran air. Green and orange? Oh. We need to leave now. Pekik Alessia, jika peri kupu itu kembali, Alessia akan terkena hukuman. Dan ia tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada anak lelaki bernama Felix ini jika mereka tahu. Alessia menarik Felix yang masih kebingungan, dan membawanya terbang keluar gua. Pluto mengeong keras dan berlari menyusul mereka berdua. Seluruh peri kupu dewasa tengah bertugas ke berbagai taman bunga di dunia manusia, jadi jalan ke rumah Alessia yang tak jauh dari sungai tidak terhambat. Felix memekik keras. Nampaknya ini pertama kalinya dia terbang. Dengan menyentuh tangannya, Alessia dapat membawa siapapun terbang bersamanya. Biasanya ia hanya membawa Pluto jika keadaan darurat, karena kucing tidak suka terbang. Alessia membawa Felix ke rumahnya di pohon raksasa. Semua peri kupu tinggal di dalam rumah pepohonan raksasa. Sesampainya di dalam rumah, Felix sekali lagi memekik seraya memegangi dadanya. I thought I was gonna die. Pekiknya seraya mencoba mengatur napasnya yang terengah. Lalu melihat sekeliling, dan terpukau melihat ruangan dalam rumah pohon besar itu. This is my house. We have to wait until midnight. There'll be no one at the waterfall by midnight. We can sneak in and send you back to your world. Semua yang Alessia katakan, nampak seperti kejutan lainnya, yang membuat Felix hanya bisa menganga dan bersuara ah atau oh. Alessia menjelaskan, bahwa sesungguhnya manusia tidak boleh masuk ke dunia peri kupu. Dan seharusnya juga tidak bisa. Namun entah bagaimana Felix bisa masuk. Mungkin karena rambutnya yang berwarna biru, membuatnya mirip seperti peri kupu yang sedang menyamar. Wajahnya juga setampan seperti peri kupu. Pluto tiba di rumah tak lama setelah Alessia dan Felix tiba. Mendesis-desis marah kepada Alessia, dan menatap tak suka pada manusia bernama Felix itu. Kucing itu hanya ingin Alessia tidak terluka. Karena hanya Alessia lah yang mau memelihara seekor kucing di dunia peri ini. Karena kucing adalah predator, jadi beberapa peri kupu tidak menyukai keberadaannya. Namun Alessia justru menyukai kucing. Felix menatap nanar pada Pluto, sambil bergumam, betapa lucunya kucing itu. Nampaknya Felix menyukai kucing. Sama seperti dirinya. Alessia mulai bertanya-tanya pada Felix tentang kehidupan manusianya. Ia berkata dirinya seorang penyanyi dan seharusnya ia berada di ruang latihan saat ini. Dan ia memang menyukai kucing, makanan kesukaannya adalah ayam goreng. Ia dengan antusias menceritakan mengenai konser, membuat musik bersama teman-temannya, bernyanyi, menari dan lain sebagainya. Membuat Alessia menganga, membayangkan betapa menyenangkannya. Looks like you have fun life. Kata Alessia tanpa berusaha menyembunyikan rasa irinya. Betapa tidak, semenjak orang tuanya bertugas di luar Megaverse, ia menjadi sangat kesepian. Ia tidak memiliki teman, karena peri-peri muda tinggal jauh dari sungai. Tinggal dekat dengan portal membuat Alessia merasa nyaman. Karena orang tuanya dapat dengan mudah mengunjunginya meski singkat. Ia tentu iri pada Felix yang memiliki teman yang tinggal bersamanya, meski tidak tinggal bersama keluarganya. Yeah, it's fun. Tiring but fun. But Alicia, you can fly. Felix masih saja tidak percaya, baru saja merasakan terbang di udara. Alessia hanya terkikik. Felix sangat senang bicara dan bertanya banyak hal, nampaknya ia memiliki kepribadian yang bertolak belakang dari Alessia yang pendiam. Mereka pun banyak berbagi cerita sepanjang malam.
Kemudian tiba-tiba sebuah gong terdengar sebanyak 12 kali di kejauhan, pertanda bahwa tengah malam tiba. Keduanya saling mengangguk. Karena Pluto sudah tertidur, mereka sepakat tidak akan membawanya kembali ke sungai. Alicia memegangi tangan Felix dan mereka berdua mulai terbang. Lagi-lagi, ia berteriak kencang sekali. Ketika sudah dekat dengan area taman gua, betapa terkejutnya Alicia mendapati banyak patroli di udara. Para peri kupu dewasa terbang ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Atau seseorang? Alicia membawa Felix turun dan bersembunyi di pinggir tebing. Mereka bisa berjalan tanpa ketahuan, tapi hanya sampai tepi pintu masuk gua yang terhalangi bebatuan tebing. Alicia dapat melihat pintu gua, tetapi beberapa peri tengah berkeliling di atas mereka, membuat mereka bertahan di ujung sisi tebing. Apa kalian menemukan sesuatu? Tanya seorang peri penjaga bersayap hitam. Mata Felix tertuju pada sebuah kilau di tangannya. Oh no, that's my beanie. Bisik Felix panik. Beanie adalah sebuah topi kain, dan topi kain milik Felix memiliki logo terbuat dari logam berwarna emas. Pantas saja mereka berpatroli. Karena itu adalah benda asing. Tiba-tiba saja, Felix melihat seorang peri penjaga berwajah sangar mendekatinya, sehingga ia nampak ketakutan. Felix, we need to run now. Hold my hand. Mereka berlari dengan cepat tanpa melihat ke tempat lainnya. Mata mereka tertuju pada pintu masuk gua. Mereka berdua terus berlari kencang, dan langsung terbang begitu sampai di balik air terjun. Felix menutup mata karena takut. Alicia terbang membawanya menuju tepi kolam di seberang air terjun. Di sanalah portal dunia berada. Alicia mempelajari dari kedua orang tuanya mengenai portal dan cara menggunakannya. Alicia terbang cepat menuju portal sambil bergumam sebuah mantra sebanyak-banyaknya. Dan portal itu mengeluarkan cahaya yang menarik Alicia dan Felix ke dalamnya. Felix berteriak keras sekali. Lalu mereka menghilang. Para peri di belakang mereka berteriak marah. Alicia dan Felix keluar di depan air terjun di sebuah taman, keduanya terlempar ke tanah. Mereka saling pandang lalu kemudian berteriak, bersorak dan tertawa. Alicia merasa sangat bangga dapat membantu Felix kembali ke dunianya. Hari di taman itu hampir malam dengan semburat cahaya jingga di ufuk barat. Ternyata benar adanya perbedaan waktu antara dunia peri dan dunia manusia. Karena Felix berkata ia datang ke taman itu di pagi hari. Ini pertama kalinya Alicia pergi ke dunia luar, sehingga ia merasa sangat senang. Seoul nampak seperti kota yang indah dan ramai. Sebenarnya ia ingin berjalan-jalan keluar, namun ia belum menguasai ilmu penyamaran, sehingga tidak dapat membuat sayapnya menghilang atau menjadi kupu-kupu biasa. Akhirnya mereka berjalan-jalan saja di taman itu. Felix berkata, dia tidak akan melupakan Alicia dan dunia perinya. Namun ia tidak bisa berkunjung meski ingin. Felix sangat berterima kasih dan meminta maaf, karena rasa penasarannya membuat ia terpental ke dunia yang selama ini hanya pernah ia baca dalam dongeng. What will happen to you after you get back? Tanya Felix cemas, sebelum berpisah. Oh, don't worry, they won't hurt me. The only one that can punish me is the butterfly you saw this morning. Jawab Alicia tersenyum riang. Who? He is the king of Megaverse. He is my father. Kata Alicia, sambil mengangkat bahu tak acuh, membuat Felix melongo. Felix tidak menyangka, bertemu seorang putri pewaris tahta kerajaan peri. Alicia yang sebelumnya cemas pun merasa senang, karena petualangan ini membuatnya melihat dunia dan dirinya. Sebenarnya ia bisa berteman, namun ia tidak pernah mencoba, karena posisinya sebagai putri membuat banyak peri sungkan padanya. Felix memeluk erat Alicia, seraya mengelus-elus rambutnya, sungguh pengalaman yang agak mengerikan namun menyenangkan bagi Felix. Bahkan, kini ia berpikir untuk membuat sebuah lagu mengenai dunia yang baru saja ia masuki. Alicia hanya tersenyum. Dan akhirnya, mereka pun berpisah di pintu masuk taman, dengan gapura berdaun sulur dan bunga mugunghwa di sekitarnya. Felix kembali dengan perasaan yang bercampur aduk, dan sedikit mengantuk. Sedangkan Alicia, terbang kembali ke portal dengan perasaan baru, keinginan baru dan tujuan baru.
Ia akan menerima apabila ayahnya akan menghukumnya. Karena kini Alessia telah mendapatkan keberanian dari petualangan serta pertemanan singkat dengan seorang manusia muda dan periang bernama Felix. Dalam kondisi apapun, ia berjanji akan lebih berani mengungkapkan apa yang dipikirkan, berani bertindak tegas jika benar, berani mengajukan pertanyaan, dan semua bentuk keberanian yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ia akan menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari cerita petualangan peri Alessia kali ini. Jika kalian suka, like, komen dan share ya, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.